Harbricate, expectations of many people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. Harbers, balik lagi di Harbercast. Kali ini bersama saya Roni. Sebagai host di sini kita kedatangan tamu nih, tamu spesial dari Prodi Teknik Elektronika Politeknik Harapan Bersama. Nah, tema yang akan kita bahas adalah tentang Prodi Teknik Elektronika di Politeknik Harapan Bersama. Langsung saja kita sapa tamu spesial kita. Hai Pak, monggo. Kita perkenalkan dulu ya, narasumber yang pertama dan kedua. Silakan. Saya Pak Kiram. Saya Barun dari Prodi Teknik Elektro. Baik, terima kasih. Dari Prodi Elektronika itu bagaimana atau pengen teman-teman tahu tentang Prodi Elektronika? Apa yang akan dicapai sebenarnya Pak di Prodi Teknik Elektronika? Apakah sebagai tukang servis TV atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Pertanyaan cukup bagus nih Pak Roni. Ya. Jadi persepsi orang awam akan berpikir bahwasanya elektronika itu kalau setelah sekolah atau lulus jurusan elektronika itu jadi tukang servis TV, servis radio, tape dan sebagainya kayak gitu. Apakah itu Baik. benar? Benar juga, tapi tidak pas. Kenapa? Karena Prodi D3 Teknik Elektronika Poltek Harber ini kita fokusnya di otomasi industri. Jadi tidak berkaitan dengan lulusan kompetensi kita berkaitan dengan audio video seperti itu. Berarti ada pengembangan lagi Bapak ya? Iya. Wah, baik. Mungkin kita akan bahas sesi tersendiri berkaitan dengan otomasi industri. Baik. Nah, kemudian lulusan apa saja nanti kira-kira setelah lulus dari D3 Politeknik Elektronika Harapan Bersama ini? Yang pertama nanti menjadi teknisi kontrol dan instrumentasi. Ini yang pertama, ini secara kebutuhan di industri ini cukup luar biasa banyak. Kemudian yang kedua, teknisi elektronika. Nah, ini adalah sebagian yang tadi kita sampaikan, tapi bukan yang diutama. Nah, yang utama kita adalah menjadi automation engineer atau teknisi di bidang otomasi. Baik. Jadi nanti lulusan kita itu akan mampu merancang sekaligus melakukan troubleshooting di bidang otomasi industri. Jadi membuat sistem robot di industri, conveyor berjalan dan sebagainya. Bagaimana kita membuat sistem kontrol atau otomatisasinya seperti itu. Oke, mungkin dari narasumber yang kedua, Bapak Barun ada yang menambahkan? Tentu ada. On mic. Karena apa? Kalau lulusan elektro itu sangat luas. Misalkan kita dibekali skill. Ya. Nah, skill nggak cuma fokus di otomasi aja. Itu kita fokus di situ. Tapi apa? Untuk menunjang ke otomasi industri, kita juga dibekali skill. Misalkan Ya. di bidang instalasi, instalasi listrik, instalasi desain untuk rangkaiannya, kita juga Motor dibekali listrik. Motor listrik. Motor listrik juga ada. Ada. Misalkan ada turbo shorting motor listrik, kita ada itu. Terus misalkan untuk desain gambar, gambar rangkaian, Iya. gambar PCB juga kita bekali untuk itu. Jadi sebenarnya itu sangat banyak sekali skill-skill yang berhubungan dengan elektro. Tapi tujuan kita Mengerucut ya. mengerucut atau fokus kita di otomasi industri seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa ini penjelasannya. Oke Pak, berikutnya adalah jelasin Pak, rumpun dari teknik elektronika itu secara umum bagaimana? Apa saja yang dipelajari secara global seperti itu? Nah, jadi begini. Kita ada satu asosiasi yaitu FORTEI atau Forum Desain Teknik Elektro Indonesia, di mana teknik elektronika ini adalah bagian rumpun dari teknik elektro. Nah, teknik elektro sendiri itu cabang-cabangnya cukup banyak. Nah, termasuk teknik tenaga listrik.
atau yang berkaitan dengan kelistrikan PLN dari sumbernya sampai ke distribusi ke konsumen. Nah, kemudian yang kedua, telekomunikasi. Telekomunikasi sendiri itu juga bagian dari teknik elektro. Rumpun ya. Iya. Mm-mm, Kemudian satu rumpun. teknik elektronika. Nah, seperti yang kita ada di prodi kita itu. Nah, itu juga bagian dari rumpun itu. Kemudian teknik komputer itu juga masuk dari rumpun teknik elektro. Namun ada pengembangan-pengembangan yang hari ini itu kayak semacam gabungan begitu Pak. Misal contoh ada biomedis, berarti ada teknik elektro kemudian gabungan dengan medis sama mekanik seperti itu. Kemudian satu lagi yang mungkin cukup tenar yaitu apa? Mekatronika. Iya, Ya, mekanik, elektronika sama informatika seperti itu. Itu perkembangannya cukup banyak sekali. Nah, kita elektronika adalah bagian dari rumpun itu. Seperti itu. Saya tambahkan ya. Ya, siap. Kalau dilihat dari perkembangan ilmu saat ini itu antara prodi atau antara ilmu satu dengan yang itu beda tipis ya. Misalkan elektro dengan mesin seperti tadi Pak Kirom sebutkan kayak mekatronika. Nah, itu kan gabungan antara elektro dan mesin. Misalkan tadi apalagi biomedis. Nah, itu antara misalkan dari kedokteran dengan elektro. Jadi antara ilmu satu dengan ilmu yang itu saling menunjang. Jadi kalau misalkan kita untuk gabungan atau namanya apa biasanya? Kombinasi lah. Kombinasi. Itu sangat luas sekali dan sangat saling menguntungkan itu. Nah, ini Pak, ini satu hal yang menurut kita penting. Jadi, kalau ngomongin teknik elektronika, peluang kerjanya gimana? Sangat banyak sekali begitu, Pak. Karena apa? Kita bisa masuk nih, tadi biomedis bisa, mekatronika bisa. Kita ada di situ. Kayak gitu. Berarti intinya prodi elektronika ini itu bisa masuk ke semua lini Bapak-bapak ya. Bisa di bidang kesehatan, di perkantoran, di industri, di perhotelan juga ada ya. Oh, bisa Semuanya sekali. berhubungan dengan elektronika ya. Pasti Bisa ada sistem sekali. kontrolnya, listriknya dan lain-lain ya. Bisa sekali. Baik, terima kasih. Ada. Kemudian apakah bisa lulusan dari prodi teknik elektronika itu untuk mendaftar PNS begitu Bapak? Ya, Wah, itu bisa sekali tuh. Bisa sekali, silakan. Apalagi kalau misalkan di elektronika di Politeknik Harapan Bersama ini kan sudah akreditasi B. Nah, itu salah satu syarat untuk masuk ke atau daftar di CPNS itu atau yang sekarang itu P3K ya. Iya. Nah, P3K itu bisa sekali. Yang sudah Pak, yang sudah diterima itu di mana saja? Ada saudara Reza Pahlawan itu masuk di Dinas Perhubungan. Ya. Nah, di bagian transportasi udara. Ya. Nah, kebetulan penempatannya itu di mana? Aceh. Di Aceh ya. Nah, di Aceh itu satu. Terus ada lagi di Dinas Perhubungan juga penempatan di Manado. Oh iya. Nah, itu ada teman-teman kita yang sudah masuk ke PNS Iya, itu. alhamdulillah Pak ya. Oke. Betul. Berikutnya beasiswa apa saja Pak yang ada di prodi teknik elektronika? Barangkali ini dilihat sama teman-teman dari SMK, SMA dan sederajat jika pengen masuk ke prodi D3 teknik elektronika ini. Oke, kalau secara beasiswa di institusi kita menyediakan ada KIP itu yang umum seperti itu. Kemudian beasiswa prestasi, baik prestasi regional, nasional ataupun internasional, nanti ada potongan SPI dan sebagainya. Beasiswa tahfidz itu juga ada. Nah, bahkan dari beberapa beasiswa yang lain kita ada juga beasiswa kayak ikatan dinas begitu Pak, yang memang dari kemahasiswaan menyiapkan itu untuk beberapa prodi, salah satunya di prodi D3 dan elektronika, yaitu dengan PT Moya dan Tamaris seperti itu. Berarti banyak sekali Pak ya beasiswa ya. Terus ada lagi tuh beasiswa yang biasanya kan dari pemerintah
Brebes Iya, ya, Kabupaten iya. Brebes. Wah, Bidik biasanya misi ya, Pak, khusus ya? teman-teman kita yang ada yang dari Brebes itu Iya. biasanya dari Pemkapnya itu ada beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang asalnya itu dari Brebes. Yang Itu kuliah di Politeknik ini, Bapak, iya, ya? Betul. Itu tiap sekali. tahun itu, Pak, ya? Tiap tahun. rutin. Itu ada itu. Oke, baik. Nah, berikutnya Pak, mohon jelaskan Pak, sistem perkuliahan yang ada di Prodi Teknik Elektronika itu seperti apa? Oke, kalau perkuliahan kita pada dasarnya kita ada kelas reguler pagi nih. Nah, reguler pagi berarti perkuliahan pagi bisa dari jam 8 sampai nanti jadwalnya bisa selesai jam 4 tergantung hari itu ada berapa mata kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelas karyawan. Nah, biasanya atau kita kenal dengan reguler malam seperti itu. Jadi perkuliahannya nanti bisa dimulai dari setengah 7 sampai jam 9 malam. Nah, namun tidak menutup kemungkinan juga kita akan buka kelas industri. Baik. Jadi misal contoh nih, ada satu industri satu kelas nih, itu ternyata kita bisa buka satu kelas semuanya peminatannya sama di Prodi D3 Teknik Elektronika. Kita bisa buatkan kelas itu dilaksanakan bisa weekend sesuai dengan kebutuhan di industri. Dan secara kurikulum, selain kurikulum inti kita berikan, juga ada kurikulum-kurikulum yang kita bisa menyesuaikan kebutuhan dari industri. Karena kenapa seperti itu? Kita juga melaksanakan kurikulum MBKM seperti itu. Oke, berarti iya. masih bisa fleksibel Pak ya. Ada yang pengen kerja sambil kuliah itu bisa berarti ya. Baik. Terus tambahan lagi untuk sistem perkuliahan kita itu kan vokasi atau Iya. politeknik. Jadi kita itu akan mempersiapkan mahasiswa itu setelah lulus itu untuk siap kerja. Jadi Baik. sebelum lulus kita harus bekali misalkan untuk praktikum. Nah, praktikum itu kita dibandingkan dengan teori itu lebih banyak praktikumnya, ya sekitar 70% kita praktikum. Jadi kebanyakan waktu kita habiskan itu bukan di kelas tapi di laboratorium atau di bengkel. Nah, Oke, itu nah ini ya. sistem perkuliahan yang di elek. Oke, tadi dijelaskan nih Pak, banyak prakteknya seperti itu ya. Iya, Nah, betul. ini bisa jelaskan Pak sedikit saja mata kuliah apa saja yang hasilnya itu berupa praktek yang dapat dilihat atau dinikmati yang kita pakai sehari-hari, misalkan seperti apa? Oke, nah berkaitan dengan itu, ini pertanyaan cukup bagus nih Pak. Jadi Ya, praktikum mahasiswa kita itu bukan hanya sekedar praktikum rutinitas mengerjakan proyek umum, tapi biasanya adalah perkuliahan berbasis proyek Pak. Jadi seperti di mata kuliah saya nih, di elektronika analog nih Pak Rani. ya. Nah, di elektronika analog kita biasa buatkan mahasiswa untuk membuat proyek pilihan, seperti contoh nih line follower analog itu sebagai dasar begitu. Kemudian bahkan kemarin kita minta untuk membuat aplikasi JT atau Joltif. Nah, Joltif itu apa sih? Nah, ini sangat bermanfaat sekali ketika misal contoh nih kita lagi di sawah, kita nggak punya senter dan sebagainya. Kita bisa buat sendiri dengan hanya baterai 3,7 volt itu bisa nyalain lampu 8 sampai 12 jam, Pak. Wah, luar biasa ya. Ya. Berarti ini bisa dipakai sebagai penerangan yang hemat Iya. energi ya. Betul. Oh, Itu baru baik. satu mata kuliah saya. Oke, ada belum mata kuliah yang lain? Pak Roni, Pak Baron dan Ada. sebagainya. Apa contohnya Bapak? Bisa Contohnya kasih misalkan yang penjelasan? saya ampu itu gambar listrik. Ya. Nah, di gambar teknik elektro itu ada kita proyeknya itu membuat PCB. Nah, membuat PCB. Jadi prosesnya itu dari layout pembuatan dengan aplikasi yang ada di komputer, kemudian pencetakan sampai penyolderan. Misalkan kita buat lampu apa itu variasi lampu, misalkan lampu berjalan, nah, misalkan lampu apa ya yang warna-warni itu kedap-kedip. Nah, itu Oh, berarti yang sering dipakai di variasi motor ya Bapak ya? motor. Yang untuk betul, pengereman di kendaraan-kendaraan itu bisa buat sendiri ya? Alis Bisa, gitu ya. luar gampang biasa itu. sekali. Itu bisa dikomersilkan kalau misalnya sudah bisa buat itu bisa dijual. Oh. Karena apa? Ada alumni yang
berbisnis di itu. Oh, berarti dari mata kuliah setelah lulus kemudian mengembangkan lagi tentang praktek ini Bapak ya. Iya, Jadi betul. buka kios, di situ ada untuk variasi, entah itu untuk plat nomor segala macam ya. Wah, luar biasa. Itu baru yang dijelaskan Bapak ini cuma 2 mata kuliah, belum mata kuliah yang lain ya. Terakhir Bapak, ini yang penting untuk closing statementnya terhadap prodi teknik elektronika itu apa? Apa yang diharapkan seperti itu? Dan apa yang dicita-citakan nantinya? Oke, jadi poinnya begini. Bagi teman-teman yang tertarik di prodi D3 Teknik Elektronika, jangan khawatir, kita sudah siapkan dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, yang mana rata-rata mereka sudah pernah bekerja di industri kemudian menjadi dosen, sehingga kita katakan beliau praktisi di bidangnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga siapkan fasilitas yang cukup banyak. Labnya kita aja dengan ruang teori kita itu banyakkan lab kita, Pak. Lab kita itu sendiri ada 5, Pak. Ruang kuliah teori kita hanya ada 2. Termasuk kita siapkan 1 lab khusus untuk mahasiswa. Itu apa? Lab R&D untuk riset dan development. Lab bengkel itu Pak ya. Nah, jadi nanti mahasiswa mau ngikut lomba apapun, kita akan fasilitasin tempat itu dari pagi sampai malam boleh dipakai. Wah, luar biasa Pak. Berarti untuk ruangan R&D ini atau lab R&D ya, itu berarti lab serbaguna ya. Intinya tentang pengembangan teknologi. Betul. Terkait dengan teknik elektronika begitu ya. Betul. Oke, luar biasa untuk narasumber kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.